Cinta di bawah pohon pisang, janji di tengah rimbun. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat dan ladang pisang milik warga, sepasang kekasih muda bernama Rehan dan Dina, masing-masing berusia 17 tahun, menjalani hubungan cinta diam-diam. Mereka masih sekolah, dan orang tua mereka sangat ketat, apalagi terhadap soal pergaulan. Suatu sore menjelang maghrib, Rehan mengajak Dina ke sebuah area tersembunyi di dalam hutan, tak jauh dari kebun pisang milik Pak Salim, seorang petani tua yang tinggal sendirian. Tempat itu jarang dilalui orang, sunyi dan rimbun. Ada satu pohon pisang besar, berbeda dari yang lain. Batangnya jauh lebih tinggi, daunnya gelap seperti terbakar, dan tanah di sekitarnya selalu basah meski tidak hujan. Matahari tenggelam perlahan, menyisakan langit jingga yang muram. Rehan dan Dina menyusuri jalan setapak kecil yang mulai diselimuti kabut tipis. Mereka menyeberangi parit dangkal, melewati rumpun ilalang, hingga akhirnya sampai di sebuah lapangan kecil yang tersembunyi. Di tengahnya berdiri pohon pisang tinggi dan aneh. Tidak ada pohon lain di sekitarnya, seolah tempat itu memang disisakan hanya untuk satu pohon ini. Aneh ya, kayak bukan pohon biasa, bisik Dina, menahan getaran di suaranya. Rehan tertawa kecil. Takut ya? Udah, sini duduk aja. Nggak ada siapa-siapa kok. Mereka duduk di akar pohon yang menjulur seperti tangan. Udara mendadak lembab, dan aroma busuk samar tercium, seperti bangkai yang dikubur dangkal. Dina sempat menoleh ke arah semak. Ia merasa ada yang mengintip, tapi Rehan menggenggam tangannya. Ciumannya membuat Dina lupa sejenak akan rasa takut. Namun saat keduanya mulai berpelukan lebih dalam, tanah di bawah mereka tiba-tiba terasa bergetar halus. Daun-daun pisang berderak sendiri, padahal angin tak bertiup. Udara makin dingin, dan bunyi-bunyi aneh mulai terdengar. Kekrek, kekrek, suara itu seperti tulang digerus batu. Dina menghentikan Rehan. Kamu dengar nggak? Apa? Tanya Rehan, masih setengah bernafsu. Tiba-tiba, dari batang pohon muncul noda hitam berembus seperti asap dari pori-porinya. Suhu di sekitar mereka langsung turun drastis. Rehan berdiri. Anjir, apaan tuh? Batang pohon retak perlahan, dan dari celahnya keluar tangan pucat berlumur lumpur. Tangan itu menggapai kosong, lalu mundur lagi. Daun pisang jatuh satu persatu, menghantam tanah dengan suara blak-blak seperti dijatuhkan dengan sengaja. Dina menjerit. Ia mencoba lari, tapi kakinya tersandung akar. Rehan menariknya, namun dari dalam pohon terdengar suara perempuan menangis sedih dan menyayat hati. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, temani aku di sini. Rehan panik. Ia menyeret Dina dan nyaris berhasil keluar dari area pohon. Tapi, sesuatu mencengkeram kakinya. Ia menoleh dan melihat bayangan hitam tanpa wajah. Hanya sosok perempuan kurus berbaju putih yang tubuhnya menyatu dengan batang pohon pisang. Makhluk itu menarik Rehan. Dengan kekuatan tak manusiawi, ia diseret ke bawah pohon, ke dalam tanah. Dina menjerit sambil menarik tangan Rehan. Tapi tubuh Rehan seperti menghilang ke dalam lumpur. Namun tangan Rehan tak lagi menggenggam. Ia sudah lenyap meninggalkan hanya selai rambut panjang berwarna putih kusam di tanah. Rahasia terkubur. Dina tak sadarkan diri. Ia ditemukan paginya oleh warga yang hendak memetik pisang. Tubuhnya menggigil, bajunya robek, matanya kosong. Ia tak bicara selama 3 hari, hanya menatap pohon pisang itu dari kejauhan. Sampai pada malam ketiga, saat hujan turun deras, Dina kembali ke lokasi itu sendiri. Ia membawa pisau kecil. Di bawah deras hujan, ia berdiri mematung di hadapan pohon pisang terkutuk. Dari balik hujan, ia mendengar suara Rehan memanggil. Dina, aku masih di sini. Lalu, ia menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Tapi sebelum tubuhnya roboh, pohon pisang itu mengeluarkan jeritan nyaring. Suara banyak orang menjerit bersamaan. Tanah bergetar, dan batang pohon membuka celah seperti mulut. Tubuh Dina jatuh dan ditelan. Esoknya, pohon itu tumbuh lebih tinggi. Daunnya makin hitam, dan sekelilingnya dipenuhi buah pisang berwarna merah tua seperti darah. Sejak saat itu, siapapun yang berhubungan badan di dekat pohon pisang itu akan dihisap masuk dan menjadi bagian dari pohon, terperangkap dalam batangnya bersama Rehan dan Dina, dan ratusan roh lain yang melanggar batas di tempat suci yang telah dilupakan. Batang yang menyimpan jiwa. Ketika tubuh Rehan lenyap di telan tanah basah di bawah pohon pisang itu, ia tidak langsung mati. Ia jatuh, terus jatuh, seolah-olah dunia bawah, tanah tak berujung, gelap, dingin, bau lumpur dan darah memenuhi hidungnya. Tubuhnya seperti dibekukan, tak mampu bergerak, tapi kesadarannya tetap utuh. Sampai akhirnya, ia mendarat di sebuah ruang, bukan tanah, bukan langit, bukan bumi, tapi semacam ruang bawah tanah tak berujung, penuh akar menjalar di langit-langit dan dinding. Di tengahnya berdiri pohon pisang yang sama tinggi menjulang.
Tapi kali ini batangnya seperti daging terbuka, dan buah-buahnya berdenyut pelan seperti jantung. Rehan mencoba berteriak, namun tak ada suara keluar. Tenggorokannya seolah disegel. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan manusia berdiri, tak utuh. Ada yang tak punya wajah, ada yang kakinya melayang, dan semuanya berdiri mematung di sekitar pohon pisang itu. Seperti patung jiwa, tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di dekat telinganya. Kau telah masuk ke rahim pohon kutukan. Rehan menoleh. Di depannya berdiri Dina dengan baju yang sama saat terakhir mereka bertemu. Namun matanya sepenuhnya hitam. Ia tersenyum, tapi bukan senyum seperti yang dikenalnya. Itu senyum kosong, seperti boneka rusak. Aku datang menyusulmu, Rehan, karena kamu yang bilang, kita tak akan pernah berpisah. Rehan ingin memeluknya, tapi Dina mundur. Tapi di sini, kita bukan milik kita lagi, kita milik dia. Dia siapa? Pikir Rehan. Saat itulah batang pohon di tengah mulai terbuka seperti daging dibelah. Dari dalamnya keluar sesosok perempuan tua, telanjang, tubuhnya berlendir, rambutnya menjuntai seperti akar, dan mulutnya dipenuhi gigi kecil seperti ikan hiu. Ia menyeret tubuhnya ke arah Rehan. Kalian yang melanggar, kalian yang membangunkanku, sekarang tubuh kalian milikku. Cinta kalian adalah api yang menghidupkanku. Rehan mundur, tapi lantai di bawahnya berubah menjadi lumpur lengket, dan tangannya ditarik oleh bayangan-bayangan lain yang sebelumnya berdiri diam. Mereka semua korban dan mereka kini menyatu menjadi satu kesatuan, terjebak dalam akar, daun, dan batang. Dina berbisik, aku ingin bersamamu, tapi satu-satunya cara adalah menyerah. Biarkan pohon ini menelan kita sampai habis. Tapi Rehan menolak. Ia melawan. Ia mencoba berlari menjauh dari pohon, dari perempuan tua, dari semua bayangan. Ia merangkak, mencakar akar, berteriak dalam hati. Dan pada suatu titik ia menemukan lubang cahaya kecil di antara akar, seperti celah dari dunia luar. Rehan mencoba menerobos keluar, tapi tepat saat ia hendak lolos tangan Dina menahannya. Kalau kamu keluar, kamu akan lupa aku selamanya. Rehan mematung. Lubang itu adalah jalan keluar, tapi juga penghapus ingatan. Dunia nyata menanti, tapi tanpa kenangan tentang cinta, tentang Dina, tentang janji mereka. Semua akan hilang. Rehan akhirnya menoleh ke belakang, menatap wajah Dina, perempuan yang ia cinta, tapi yang kini hanyalah roh terikat kutukan. Ia berkata lirih, maafkan aku, dan ia melompat ke dalam cahaya, bangun dalam ingatan kosong. Rehan terbangun di rumah sakit desa. Tubuhnya lemah, dipenuhi lumpur. Ibunya menangis, memeluknya erat. Dokter bilang ia ditemukan pagi itu oleh warga terbaring di dekat parit. Pingsan, tak sadarkan diri, tak ada luka, tapi juga tak ada kenangan. Rehan tak mengingat siapa dirinya, siapa Dina, siapapun. Sementara itu, di dalam batang pohon pisang yang kini tumbuh lebih tinggi dan gelap, Dina berdiri sendiri, menanti, menyebut nama yang sudah tak lagi mengenalnya. Rehan, kamu janji akan temani aku. Sekarang, siapa yang akan temani aku di sini? Batang yang menyimpan jiwa. Ketika tubuh Rehan lenyap di telan tanah basah di bawah pohon pisang itu, ia tidak langsung mati. Ia jatuh, terus jatuh, seolah-olah dunia bawah, tanah tak berujung, gelap, dingin, bau lumpur dan darah memenuhi hidungnya. Tubuhnya seperti dibekukan, tak mampu bergerak, tapi kesadarannya tetap utuh. Sampai akhirnya, ia mendarat di sebuah ruang, bukan tanah, bukan langit, bukan bumi, tapi semacam ruang bawah tanah tak berujung, penuh akar menjalar di langit-langit dan dinding. Di tengahnya berdiri pohon pisang yang sama tinggi menjulang, tapi kali ini batangnya seperti daging terbuka, dan buah-buahnya berdenyut pelan seperti jantung. Rehan mencoba berteriak, namun tak ada suara keluar. Tenggorokannya seolah disegel. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan manusia berdiri, tak utuh. Ada yang tak punya wajah, ada yang kakinya melayang, dan semuanya berdiri mematung di sekitar pohon pisang itu, seperti patung jiwa. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di dekat telinganya. Kau telah masuk ke rahim pohon kutukan. Rehan menoleh. Di depannya berdiri Dina dengan baju yang sama saat terakhir mereka bertemu. Namun matanya sepenuhnya hitam. Ia tersenyum, tapi bukan senyum seperti yang dikenalnya. Itu senyum kosong, seperti boneka rusak. Aku datang menyusulmu, Rehan, karena kamu yang bilang, kita tak akan pernah berpisah. Rehan ingin memeluknya, tapi Dina mundur. Tapi di sini, kita bukan milik kita lagi, kita milik dia. Dia siapa? Pikir Rehan. Saat itulah batang pohon di tengah mulai terbuka seperti daging dibelah. Dari dalamnya keluar sesosok perempuan tua, telanjang, tubuhnya berlendir, rambutnya menjuntai seperti akar, dan mulutnya dipenuhi gigi kecil seperti ikan hiu. Ia menyeret tubuhnya ke arah Rehan. Kalian yang melanggar, kalian yang membangunkanku, sekarang tubuh kalian milikku. Cinta kalian adalah api yang menghidupkanku. Rehan mundur,
tapi lantai di bawahnya berubah menjadi lumpur lengket, dan tangannya ditarik oleh bayangan-bayangan lain yang sebelumnya berdiri diam.